Shalom Elohim, shalom buat rohnya Bapak Yahweh yang berdiam dalam diri Pak Eman Lahago. Shalom Elohim juga buat Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Pak Aditya Nugrahanto. Juga shalom Elohim buat mempelai ilahinya yaitu Ibunda Faye Hamdani yang cantik elok mempesona di hati Bapak. Shalom Elohim, shalom Elohim, shalom Elohim. Di sini saya dengan rendah hati ingin menyampaikan sesuatu yang Bapak letakkan di hati saya, tidak dengan kekuatan diri saya, tetapi pertolongan dan kuasa Allah Bapa itulah yang memampukan saya untuk menyampaikan ini. Yang ingin saya sampaikan yaitu tentang pertobatan dan mati yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan yang tertinggal di waktu kedepannya. Pesan ini saya terima dan saya dapatkan melalui hamba-hamba ilahi ketika kami sedang berkumpul, dan Bapak berbicara melalui hamba-hambanya mengenai hal ini, yaitu mengenai seruan pertobatan yang sungguh-sungguh agar tidak tertinggal dan tidak mengalami siksaan yang sangat menyakitkan apabila nantinya kerajaan Antikris itu benar-benar akan berdiri, terutama bagi mereka yang sudah mengambil tanda enjusan 666 itu haruslah bertobat dan jangan menerima kembali tanda enjusan itu, karena istilah 5 menit mati martir hanya bagi mereka yang sudah bertobat sungguh-sungguh, mematikan kedagingan, yang sudah memikul salib dan juga yang sudah membayar harga. Sudah banyak para saksi surga yang sudah menyerukan pertobatan. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan di sini adalah supaya kita mempergunakan waktu yang sangat urgent ini untuk bertobat sungguh-sungguh dan tidak main-main lagi, karena kita sudah ada di penghujung waktu, dan bila-bila mana sejak Roh Kudus itu akan segera diangkat, dan bila sudah diangkat, disitulah kerajaan Antikris akan betul-betul berdiri. Dan bagi mereka yang sudah bertobat sungguh-sungguh saja yang akan mati setelah 5 menit. Tetapi bagi mereka yang masih mengeraskan hatinya, tidak mau bertobat, dan juga yang menghujat serta menyangkal pada waktu itu, akan binasa dengan cara penyiksaan yang sangat dahsyat dengan tidak mati-mati. Walaupun mereka dilempari batu, mereka dipukul, mereka disiksa, mereka akan dikuliti, mereka akan dipotong-potong, tetapi mereka tetap meraung-raung dan tidak dapat mati sama sekali. Karena pada waktu itu roh maut akan menjauhi mereka dan tidak akan segera mengambil nyawa mereka. Dan pada waktu itu mereka yang disiksa akan dipaksa untuk menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila mana mereka tidak mau, mereka akan disiksa habis-habisan. Dan ada juga yang dimana mereka sudah tidak tahan akan siksaan itu dan akhirnya menyangkal. Dan pada waktu itulah api lautan akan terbuka untuk mereka. Waktu itu pemaksaan penerimaan tanda microchip dan tanda Dajjal itu akan berlaku, dan juga semua orang akan dipaksa untuk menyembah patung Dajjal. Sesiapa yang menolak untuk menerima tanda binatang itu dan dia menolak untuk menyembah patung itu akan dikejar dan disiksa habis-habisan. Ada juga yang akan dibunuh. Tetapi bagi mereka yang menerima tanda binatang itu dan yang menyembah patungnya, akan dibiarkan dan tidak akan disiksa. Tetapi pada akhirnya mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api, seperti mana yang difirmankan dalam Wahyu 14 ayat 9 sehingga 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Oleh itu, saudara-saudariku, bertobatlah. Bagi mereka yang sudah terlanjur memakai tanda binatang itu, bertobatlah, berbaliklah ke jalan yang lurus, jalan Tuhan Yesus Kristus, maka ia akan mengampuni kamu. Janganlah terima tanda itu berkali-kali lagi. Bertobatlah di waktu yang singkat ini, yang masih lagi diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena belas kasihannya terhadap kita semua.
Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Shalom, 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 shalom.